Halo semuanya, nama saya Latisha, saya dari kelompok Equiris. Halo, saya Valerie Benita dari kelompok Equiris kelas 11 IPS. Halo, saya William dari kelompok Equitis dari kelas 11 IPS. Halo, nama saya Claurina dari kelompok Equidis kelas 11 IPS. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang perbedaan pajak dan retribusi serta asas pemungutan pajak. Pertama-tama, apa itu pajak? Pajak merupakan pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah atas penghasilan perorangan, perusahaan, tanah, barang-barang pemberian, atau sumber-sumber lainnya untuk memberikan pemasukan bagi barang umum. Pengumpulan dan pembayaran pajak dilaksanakan menurut hukum. Sekarang, kita akan membahas tentang karakteristik dari pajak. Yang pertama, adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya dipungut oleh negara dan tidak boleh dipungut oleh swasta. Yang kedua, pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Yang ketiga, adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak, ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung kepada setiap individu. Yang keempat, apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, maka sisanya digunakan untuk public investment. Yang kelima, pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Selanjutnya, apa itu retribusi? Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakan. Oke, sekarang kita akan masuk dalam karakteristik retribusi. Apa aja sih? Yang pertama, retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum. Dalam hal ini, undang-undang dan perda atau peraturan daerah. Yang kedua, dalam pembayaran retribusi, terdapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan secara individual. Yang ketiga, hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pelaksanaannya dapat dipaksakan, namun paksaan ini bersifat ekonomis. Lalu, apa sih perbedaan pajak dan retribusi? Berikut penjelasannya. Yang pertama, pajak berasal dari dasar hukum undang-undang, sedangkan retribusi berasal dari peraturan pengertian, persamaan, dan perbedaan pajak. Dan retribusi pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah. Yang kedua, balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung, sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut. Yang ketiga, pungutan pajak berlaku untuk umum, seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan, dan kendaraan. Sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah. Yang keempat, pajak bersifat dapat dipaksakan, jadi wajib dibayar. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi. Sedangkan retribusi juga dapat dipaksakan. Akan tetapi, paksaannya bersifat ekonomis, yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah. Yang kelima, lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan lembaga pemungut retribusi hanya pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum. Sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah. Asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation, asas pemungutan pajak ini dibagi menjadi 4 sebagai berikut. 1. Asas keadilan atau equality. Artinya pemungutan pajak harus bersifat adil di mana pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima wajib pajak. Selain itu, pemerintah tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak dalam proses pemungutan pajak.
2. Asas kepastian atau certainty. Artinya, pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum. Dan demikian, orang yang melanggar atau yang tidak membayar pajak akan dikenai sanksi. 3. Asas kelayakan atau convenience of payment. Asas ini menekankan pentingnya waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Misalkan, pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan sudah memenuhi syarat objektifnya. 4. Asas ekonomi atau economics. Asas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.